Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Fiber Home, router in the home bersama dengan sebuah Mikrotik RB750. Pada kesempatan ini kita akan lakukan setup sebuah Fiber Home ini dengan settingan bersama dengan RB750 dan akses point tenda 03. Sahabat semua, banyak yang bertanya bagaimana menjadikan Fiber Home atau in the home Anda di rumah menjadi usaha rumahan yang sangat potensial. Di Fiber ini kita lihat ada 4 ether LAN dan 2 ether untuk RJ11 telepon. Dan di sini ada colokan 2 colokan, 4 dan 3 yang terisi. 4 ini untuk televisi dan yang ketiga ini untuk masuk ke Mikrotik. Oke, gambarannya seperti ini. Ada ether 1, 2, 3, dan 4. Yang ether 4 untuk televisi dan yang ether 3 nya untuk masuk ke internet. Ether 1 dan 2 otomatis belum di setting. Secara default ada pada ether 3. Untuk informasi admin dan IP-nya serta user login-nya Anda bisa lihat di belakang device ini. Fiber Home yang telah disediakan oleh InTheHome secara otomatis. Dan di belakang bagian biru ini adalah tempat masuknya untuk mensuplai internet dari jaringan fiber atau kabel berkabel. Ini Anda bisa lihat di belakangnya. Ini jangan sampai copot, mengurangi bahkan kecepatan sinyal Anda hilang sama sekali. Untuk settingan sederhana, sahabat semua bisa melihatnya nanti untuk Fiber Home-nya sendiri dan settingan Mikrotik serta settingan access point tenda 03 ini akan kita setting. Ini adalah jalur kabelnya. Ada 2 kabel, satu untuk masuk sebagai supply internetnya dan yang satunya adalah untuk access point. Sahabat semua, ini adalah access point yang kita tempatkan pada ventilasi, dekat ventilasi di bangunan ini untuk memancarkan area di sekitar kantor yang akan digunakan. Oke, itu sedikit informasi access point tenda 03 yang banyak digunakan untuk sekitar 50-100 meter. Oke, sekarang adalah home fibernya. Kita koneksi dulu dengan nama hotspotnya. Oke, ini adalah nama hotspotnya. Setelah terkoneksi, kita bisa melihat IP-nya, IP bawahan dari Mikrotik, dan kita akan lakukan sudah terkoneksi dan kita akan masuk ke IP dari InTheHome 192.168.1.1. Oke, ini adalah tampilan halaman depan username dan passwordnya. Kita akan isi usernya dan password yang tertera di belakang device dan kita klik login. Oke, masih kurang pengisian passwordnya. Kita ulangi untuk passwordnya ya sesuai dengan yang tertera di belakang dan kita masuk. Ini adalah tampilan kita. Oke saja, tutup tampilan status dari sebuah fiber atau router in the home. Sahabat Munir TV semua, gambaran dari sebuah router HG6243C ini. Statusnya device informasi, kemudian kita lihat wireless status juga WAN, ada informasi WAN yang terkoneksi lewat WAN yaitu sebagai sumber internet, dan ada sebuah jaringan DHCP yang terkoneksi dengan bagian WAN dari disetting sebagai WAN dari router ini. Oke, ini adalah LAN status. IP-nya kita bisa merubahnya juga, tanpa kita rubah juga bisa. Secara otomatis akan masuk ke Mikrotik. Kemudian optical info ini, info untuk serat optiknya ada di sini juga. Yang paling penting adalah menu network. Di network inilah kita bisa menghidupkan atau mematikan nama SSID atau nama WiFi kita. Oke, sekali lagi
Dari radio on off inilah kita bisa mematikan dan menghidupkan nama SSID atau nama WiFi kita. Karena kita akan menggunakan MikroTik, sehingga ini akan kita off, sehingga nama WiFi dari Telkom ini tidak akan keluar ke dalam jaringan yang akan mengganggu untuk pancaran nama WiFi dari access point. Karena jaringannya mempunyai access point dan akan kita sebarkan lewat access point. Yang berikut adalah network mode juga. Sahabat bisa pilih, klik drop downnya dan bisa memilih menu network mode, kemudian domain ini jarang sudah otomatis, frekuensi bandwidth. Banyak menggunakan frekuensi 20 MHz untuk jangkauan yang sedikit mengerucut, tidak melebar, mengerucut dan jauh. Kemudian frekuensi channel kita bisa otomatis atau kita bisa pakai frekuensi 2,4 GHz di antara 1 sampai 10. Frekuensi 1 sampai frekuensi 10 pada jaringan IndiHome ini, sedangkan jaringan 3G dan 4G biasa mereka gunakan 1 sampai 3. Oke, saya kira itu yang paling penting untuk sebuah device fiber home yang seperti tertera pada bagian belakang tadi. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang IndiHome yang kita akan setting untuk membuat usaha voucher atau usaha WiFi hotspot dengan settingan MikroTik RB750 dan access point tenda 03. Oke, itu yang penting sekali. Di antara menu status kita bisa melihat dari device sampai VoIP, kemudian networking dan management. 3 menu simple dan sub-sub menunya yang perlu diperhatikan sehingga memberikan informasi yang penting untuk kita ketahui. Yang paling penting Anda merubah nama SSID-nya dan menyimpannya atau off SSID-nya, kemudian Anda mengaktifkan lewat access point, dan yang kedua Anda bisa mengatur passwordnya. Minimal 2 ini Anda ketahui sudah cukup. Oke sahabat Munir TV, nanti kita akan lihat bagaimana settingan MikroTik-nya menggunakan MikroTik RB750 dan settingan access point menggunakan access point tenda 03. Setting. Oke, kita buka Winbox sebelumnya terkonek. Ini sudah terkoneksi dengan RB750. Admin kosong. Oke. Ini adalah MikroTik benar-benar baru atau MikroTik pure. Oke, sekarang sudah terbuka. Langkah yang paling penting kita lakukan adalah remove configuration. Klik remove. Ya. Sekarang langkah pertama adalah kita lakukan interface. Dari ya. Kita klik interface, ya sudah muncul. Ether 1 kita beri nama dulu. Ini sebagai sumber internet. Oke. Klik apply oke, dan Ether 2 disinilah kita akan pancarkan. Oke, interface-nya sudah siap. Langkah kedua kita beri IP DCHCP client. Kita pastikan di Ether 1 untuk internet. Kita klik apply. Oke, pastikan di sini bound ya. Karena sudah tersambung dengan internet jadi bound. Yang kedua kita berikan Ether 2-nya IP-nya, IP address. Kita klik 10.10.10.1/24. Kita akan kasih di Ether 2 apply. Oke, ini sudah muncul. Langkah ketiga kita akan buat IP routers. Ya, ini sudah reach, semua reachable sudah terbaca. Kemudian langkah berikut
kita akan lihat IP DNS nya. Ini pun sudah terbaca, kita bisa tambahkan dan juga dibiarkan juga tidak apa-apa karena sudah terdeteksi internetnya. Kemudian langkah berikut kita IP forward NAT, kita akan klik NAT, kita berikan di chain-nya general chain sosnat dibiarkan, out interface-nya adalah internet, kemudian action-nya adalah mass curable, play. Oke, simpel saja. Kita langsung tes di new terminal ping spasi google.com. Ya, internetnya sudah jalan. Oke, langkah berikut kita beri hotspot. Ya, klik service, klik hotspot setup di Ether 2 karena wifi kita pancarkan di Ether 2. Next saja sampai selesai. Oke, langkah berikut kita buat user salah satu login, misalnya user 1, passwordnya 1234. Oke, sekarang selesai deh, tinggal kita rubah sistem, terus usernya. User kita bisa buat user baru, misalnya user Dinkes, pas grupnya kita berikan full, passwordnya oke. Iya, langkahnya sudah selesai. Kita sudah masuk ke login tenda. Ini adalah login tenda. Kita masukkan password admin login. Oke, ini adalah tampilan dari tenda. Yang paling penting adalah quick setup ini tetap di access point, kita akan melakukan settingan sebagai access point. Yang kedua di networknya kita setting IP statis sekarang 10.10.10.2 karena mikrotiknya akan kita jadikan sebagai 10.10.10.1. Oke. Default gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian ininya dibiarkan saja, kita klik save. Oke. Ini posisi access point, nanti mikrotik. Oke, ini sudah terganti, namun belum bisa otomatis, sehingga kita harus setting langsung dari LAN connection secara manual. Kita akan ganti di sini. Oke, sekarang sudah masuk, masih tetap sama admin dan kita login. Iya, langkah pertama sudah selesai. Kita cek networkingnya, kemudian advance dari SSID kita bisa rubah, jadi klik wireless basic, kita rubah nama access point-nya, nama pancarannya, karena akan digunakan pancaran access point. Kebetulan ini adalah punya kantor. Ini kita pakai 11B, G, ND, semuanya bisa terpakai. Kemudian channelnya auto saja, yang lain-lain oke. Security-nya tidak perlu karena membloknya dengan mikrotik, jadi tidak perlu security. Oke, klik save, sudah tersimpan. Kita cek
advance-nya. Oke. Akses kontrolnya disable saja. Oke, dari networknya diganti dengan IP statis DHCP server sekarang. DHCP server ini di antara 100 sampai 200, berarti sekitar 200 user sekali pakai. Kemudian DHCP client tidak perlu. Lanjut dengan basic dari wireless, kita beri nama, password atau security-nya tidak perlu diberikan. Sekira itu, dan ini sudah bisa digunakan untuk sebagai access point. Oke, account, kita bisa buat account untuk administrator. Salah satu contoh, kita buat user yang baru. Klik save. Ya, ini sudah user baru, kita sudah bisa masuk. Oke, lihat. Oke, ini wifi nya sudah ada. Coba tes connect. Ya, ini langsung terkonek karena tidak ada proteksi atau tidak ada password. Karena diharapkan langsung terkonek dengan pengguna secara otomatis dan nanti terblok lewat user dan password dari MikroTik. Ya, menghubungkan dengan Linkes.